Tuhan atau setan? God will control if Tuhan akan menguasai jika we freely choose him. kita dengan kebebasan kita memilih dia. Ellen White also continues, Ellen White meneruskan, if the thoughts are wrong, the feelings will be wrong. jika pikiran salah, maka perasaan akan salah. So what we think Jadi apa yang kita pikir affects how we feel. akan berpengaruh kepada perasaan kita. For example, Sebagai contoh, we drive on the road, kita sedang menyetir di jalan, we see a naked man, kita melihat ada seorang laki-laki yang tidak berpakaian, and immediately our mind thinks, dan tiba-tiba dan langsung pikiran kita berpikir, this man is crazy. orang ini adalah orang gila. Now, some of us may think, oh, kasihan dia, or maybe, man, he needs to be in some other place. Mungkin ada yang berpikir, ini kasihan, atau mungkin ada yang berpikir, oh harusnya dia nggak ada di sini. So what we think will arouse our feelings. Jadi apa yang kita pikirkan akan menimbulkan perasaan-perasaan kita. In that same quote, Di dalam kutipan yang sama, if the thoughts are wrong, the feelings will be wrong. jika pikiran salah, maka perasaannya akan salah. And the thoughts and feelings Dan pikiran dan perasaan combined make up the moral character. yang digabungkan akan membentuk karakter moral. Now, this is interesting. Ini menarik. She's saying, Dia mengatakan, our thoughts and our feelings combined determines our character. bahwa pikiran dan perasaan kita yang digabungkan itu akan menentukan karakter kita. And you're going to ask, how? Lalu Anda bertanya, kenapa? Bagaimana? There's a quote that is interesting by this woman named this man Ezra. Ada satu kutipan yang menarik yang dikatakan oleh seorang yang bernama Ezra ini, Thoughts lead to acts. bahwa pikiran akan menuju kepada suatu tindakan. Acts lead to habits. Tindakan akan menuju kepada suatu kebiasaan. Habits lead to character. Kebiasaan menuju kepada karakter. And our character will determine our eternal destiny. Dan karakter kita akan menentukan di mana tujuan hidup kita secara abadi. So this is how I pictured it. Saya membuatnya seperti ini. So let's begin with a thought. Kita akan mulai dari satu pemikiran. That's an example. Sebagai contoh. As a child in school, we're always taught not to cheat. Di sekolah kita selalu diajarkan untuk tidak mencontek. This thought has always been, principle has always been taught. Prinsip ini selalu diajarkan. But there's always this idea in our heads that maybe just once in a while. Tapi mungkin ada satu pikiran di dalam pikiran kita yang katakan, sekali-sekali aja lah. Just because we are too lazy to study, let's just say. Karena mungkin kita terlalu malas untuk belajar. First time we did it, pada saat pertama kali kita lakukan, our hearts are beating. Mungkin jantung kita berdegup dengan kencang. We thought, oh, this is only just once. Kita pikir ini cuma sekali saja. And we're not caught. Lalu kita tidak ketangkep. After a while, we think, hey, we've never been caught. Lalu beberapa saat kemudian kita pikir, kita nggak ketahuan juga. And so we continue what we call cheating. Jadi kita teruskan apa yang kita pikirkan dengan mencontek. So the repeated actions eventually becomes a habit. Dan tindakan-tindakan mencontek yang terus-menerus diulang akan menjadi suatu kebiasaan. And before you know it, the habit graduates to other bad things, not only cheating, lying, stealing. Dan kebiasaan ini akan masuk kepada kebiasaan-kebiasaan yang lain, bukan hanya mencontek, tapi mungkin bisa mencuri dan lain sebagainya. And this becomes part of our character. Dan ini menjadi bagian daripada karakter kita. And usually why it says it determines our future is because once it graduates to the point that it's criminal, we end up in prison. Dan kenapa saya katakan bahwa ini membuat masa depan kita? Karena pada suatu saat kelak ketika karakter ini sudah terbentuk dan ketahuan, kita akan masuk penjara. What am I saying? Apa yang saya katakan? The reason why there are people in prison. Alasan mengapa ada orang-orang di penjara. Why are there robbers? Apakah mungkin mereka ini ada perampok? Whether they're politicians. Apakah mereka ini adalah politisi? It all started with a thought. Semua itu dimulai dari pemikiran. But that thought has never been checked. Tapi mungkin pikiran itu tidak pernah dihentikan. So that's why itu sebabnya in Proverbs 23 verse 7, di dalam Amsal 23 ayat 7, for as he thinketh in his heart, so is he.
Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Meaning, what we think will determine later on in life. Artinya adalah apa yang kita pikirkan akan menentukan masa depan kita. So there is a direct relationship between our thoughts and our character. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara pikiran kita dan karakter kita. So can we change our character? Jadi dapatkah kita merubah karakter kita? In Jeremiah 13:23, Di dalam Yeremia 13 ayat 23, can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? dapatkah orang Ethiopia merubah akan kulitnya? Or the leopard his spots. Atau macan tutul merubah belangnya? Then may ye also do good that are accustomed to do evil. Jadi apakah kamu dapat melakukan suatu perbuatan yang baik, kamu sekalian yang suka berbuat kejahatan? What this verse is saying, Apa yang ayat ini katakan? you and I, we cannot change our character. Anda dan saya tidak bisa merubah karakter kita. And you say, that's not true. Itu tidak benar. It's true. Itu benar. You cannot change your character. Kita tidak bisa merubah karakter kita. But we can form a new character. Tapi kita bisa membuat karakter yang baru. Because if we look at the example of John, the beloved disciple, Karena ketika kita lihat akan salah seorang murid, yaitu Yohanes yang kekasih, he was once called the son of thunder. awalnya dia disebut anak guru, anak guntur. But when he, at the end of his life, Tapi di akhir daripada hidupnya, he was such a loving disciple dia begitu dikasihi, that people cannot believe this is the same man that was the same person who called fire from heaven. sehingga orang tidak bisa sangka bahwa dialah orang yang sama yang ingin menurunkan api dari langit. He didn't change his character. Dia tidak merubah karakternya, God formed a new character in him. tapi Tuhan membuat karakter yang baru di dalam pikirannya. So this change Jadi perubahan ini must start from the thoughts. harus dimulai dari pikiran. To form a new character, Untuk membentuk karakter yang baru, we must have new thoughts. kita harus memiliki pikiran yang baru. That's why Paul says in Romans 12 verse 2, Itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat 2, and be ye not conformed to this world, janganlah serupa dengan dunia, but be ye transformed by the renewing of the mind, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu, that ye may prove what is that acceptable, that is good and acceptable and perfect will of God. sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So the point of this verse is you have to have new thoughts, Jadi poin daripada ayat ini adalah Anda harus memiliki pikiran yang baru, so that we do not conform to this world. sehingga kita tidak menjadi sama dengan dunia. But what affects our thoughts? Tapi apa yang membentuk akan pikiran kita? There are three things. Ada 3 hal. Number one, Yang pertama, our feelings affect our thoughts. perasaan kita itu mempengaruhi pikiran kita. In the Ministry of Healing, Di dalam buku Ministry of Healing, the relation that exists between the mind and the body is very intimate. hubungan yang ada antara pikiran dan tubuh itu sangat intim. When one is affected, Ketika salah satu terpengaruhi, the other sympathizes. yang lain akan bersimpati. So I'll show you how the feeling affects the mind. Jadi saya akan jelaskan ini. This is the human body. Ini adalah tubuh manusia. This is how the human body communicates to the mind. Ini adalah cara berkomunikasi tubuh manusia dengan pikiran. So the stomach feels hungry and your mindset believes that it's hungry. I feel hungry. Jadi ketika ketika perut Anda memberikan sinyal lapar, maka Anda katakan saya lapar. Okay? You feel the hunger. Anda merasakan rasa lapar itu. Now the mind processes this Sekarang pikiran akan memproses ini and makes a decision. dan akan mengambil keputusan. Time to eat. Waktunya untuk makan. Okay? And so then you make an action of eating Dan Anda akan mengambil tindakan untuk makan based on the feeling. berdasarkan perasaan. But did you know Tapi tahukah Anda that sometimes when you don't drink enough water, bahwa kadang-kadang ketika Anda kurang minum air, the mind actually does not interpret that you're thirsty. kadang-kadang pikiran tidak
mengartikan bahwa Anda haus. In fact, and basically the mind says, oh, she's hungry. But in fact, the body is thirsty. Jadi pikiran menyadari bahwa dirinya itu lapar, padahal sebenarnya haus. So one thing you should do when you're hungry, you should drink a lot of water. Jadi ketika Anda lapar, bisa salah satunya adalah Anda harus minum banyak air. To see if you're really hungry or are you really thirsty. Untuk melihat apakah Anda betul-betul lapar atau sebenarnya hanya haus. That's why your feelings can deceive the mind. Itu sebabnya perasaan Anda bisa menipu pikiran Anda. Okay. So what affects our thoughts are our feelings. Jadi apa yang mempengaruhi pikiran kita yaitu perasaan kita. And another interesting thing, according to science, salah satu hal yang menarik lagi sehubungan dengan ilmu pengetahuan, in our digestive system called the gut, di dalam sistem pencernaan kita yaitu di dalam lambung, including the intestines, termasuk di sana usus. There is this thing called good bacteria. Ada hal yang namanya bakteri yang baik. Now, this good bacteria helps digest the food. Nah, bakteri yang baik inilah yang membantu untuk mencerna makanan. But if the bacteria hasn't been given good food for it to live, tetapi ketika bakteri-bakteri baik ini tidak mendapatkan makanan untuk bisa tetap hidup, the brain will be misled into thinking to eat more unhealthy food. Maka pikiran akan diarahkan untuk makan makanan justru yang tidak sehat. For example, contoh, we've been eating a lot of sugary food, processed food. Contohnya adalah ketika kita makan lebih banyak makanan yang diproses atau banyak gula. It actually creates an imbalance in the healthy flora, in the good bacteria. Maka ini akan merusak keseimbangan akan bakteri-bakteri di dalam sistem pencernaan kita. But like the case of being hungry and then it was being thirsty interpreted as hunger. Tapi sama seperti tadi, sebenarnya rasa haus tapi diterjemahkan seperti lapar. The brain will be thought, okay, this person needs to eat. Sekarang pikirannya diarahkan kepada harus makan. But not eat good food, healthy food, finding the same food again. Tetapi bukan untuk mencari makanan yang sehat, tapi justru mencari makanan yang sama, yaitu yang proses atau banyak gula. Because the brain has always been fed with unhealthy things. Karena pikiran sudah diberi makan oleh makanan yang tidak sehat. So our brain can be deceived by what we feel. Jadi pikiran kita bisa ditipu oleh apa yang menjadi perasaan kita. And what else affects our thoughts? Apalagi yang akan mempengaruhi pikiran kita? Is our 5 senses. Yaitu 5 panca indera kita. Let's look at the sense of sight. Mari kita lihat akan penglihatan, indera penglihatan. You know what this picture is, right? Anda tahu ini apa kan? I can see from your face, it looks very good. Bisa kelihatan dari muka Anda ya. Did you know that 2 colors makes us go hungry? Tahukah Anda bahwa ada 2 warna yang membuat Anda merasa lapar? The color red and yellow. Yaitu warna merah dan warna kuning. It causes a chemical reaction in the brain. Ini akan membuat suatu reaksi kimiawi di dalam otak, which leads into thinking that it's time to eat. Yang akan menuju kepada pemikiran bahwa ini saatnya untuk makan. It's not by chance that this fast food restaurant has these 2 colors. Ini sebenarnya bukan kebetulan bahwa suatu restoran cepat saji ini meletakkan 2 warna ini bersamaan. It's the same thing with instant noodles. Ini sama juga dengan mie instan. If you ever see, there's always those 2 colors. Kalau Anda perhatikan, selalu ada 2 warna ini. Again, what we see has affected our thoughts. Dan lagi bahwa apa yang kita lihat akan mempengaruhi pikiran kita. Now, sense of taste. Sekarang indera perasa. Now, our tongue has different areas where we sense our taste. Nah, lidah kita ini punya bagian-bagian untuk merasakan rasa. The very tip of our tongue is where sweet taste, where we taste our sweet things. Di bagian lidah bagian paling depan itu adalah untuk merasakan rasa manis. Now, as you see this picture, your sense of sight. Nah, ketika Anda melihat akan gambar ini, gambar kue ini, and then you think of how good it tastes,
Anda pikirkan betapa enaknya kue itu. your mouth starts salivating, Nah, sekarang air liur Anda mulai keluar. and you remember how the taste of chocolate is. Dan Anda mulai mengingat akan betapa enaknya rasa coklat itu. Now, chocolate can increase a hormone called serotonin. It makes us happy. Dan coklat itu bisa meningkatkan hormon serotonin atau hormon yang membuat Anda bahagia. But it also contains a compound called phenylethylamine, which is a chemical. Tapi ada juga suatu bahan kimia yang namanya, ya itulah, phenylethylamine. Okay. Now, this acts like a similar compound called amphetamine. Nah, ini tindakan yang dilakukan itu mirip dengan amfetamin. Okay. If you're wondering what amphetamine is, it's the same compound found in cocaine. Amfetamin itu adalah satu bahan kimia yang ada di dalam kokain. Okay. Now, these two compounds basically stimulate your brain to release dopamine, which is a feel-good hormone. Nah, tujuan daripada bahan kimia ini adalah untuk membuat otak kita memerintahkan untuk mengeluarkan hormon dopamin atau hormon bahagia. What am I trying to say? Apa yang saya ingin katakan adalah Chocolate is the legal drug to release dopamine. bahwa coklat adalah obat-obatan yang legal, ya, semacam obat yang legal untuk bisa melepaskan dopamin. Cocaine is the illegal drug to release dopamine. Sementara kokain itu adalah yang ilegal. Both leads Dua-duanya, the mind to crave for more. dua-duanya akan membuat Anda ketagihan. Okay, that's the reason why people eat chocolate. Itu sebabnya kenapa orang makan coklat, It's to feel good, untuk merasa nyaman, enak. and so the brain craves for that feeling good. Dan otak kita akan kecanduan untuk mencari rasa enak itu lagi. Now, the next sense is the sense of smell. Nah, berikutnya adalah indera penciuman. So when we smell, Ketika kita mencium, the molecules gets into our inside within the cavity of the nose, ada hal-hal itu masuk ke dalam hidung kita, and then that molecules then triggers the signal to the brain, dan molekul itu akan mengirim signal ke otak kita. and then the brain interprets the signals and recognize, oh, this is a smell from this is a smell from that. Dan otak ini akan menentukan bahwa oh, ini adalah harum dari benda ini atau harum dari benda itu. So for example, for parents, when you pass by someone's baby and later you smell the smell of that baby, it reminds you of your children, they were babies. Ketika contohnya pada saat Anda mencium akan bau bayi, maka Anda akan mengingat, oh dulu juga waktu saya punya bayi begini baunya. Okay. And then you smell a certain food, Atau mungkin Anda mencium makanan tertentu. and then it brings a memory. It's like, hey, this is when I was eating this with this person or with my parents or with someone you love. Atau pada saat itu ketika Anda mencium, Anda ingat, oh dulu saya pernah makan mungkin sama orang tua atau sama orang yang kita kasihi. And so the brain now wants to relieve that, to lift that memory again. Dan sekarang otak ini mau untuk menghidupkan kembali pikiran dan perasaan itu. And so now the thoughts leads us to an action to eat what makes us feel good. Dan ini akan menuju kepada suatu tindakan untuk melakukan apa yang perasaan itu katakan supaya lebih enak. So you notice the three senses that I've talked about. Jadi Anda sudah melihat bahwa 3 indera yang kita sudah bicarakan, It influences our thoughts ini mempengaruhi akan pikiran kita and leads us to act things in a way we don't want to. dan akan menuju kepada suatu tindakan yang mungkin kita tidak mau lakukan. Now, the sense of touch. Sekarang indera sentuhan. Oxytocin is another hormone. We call it the love hormone. Oksitosin adalah suatu hormon yang bisa diibaratkan sebagai hormon kasih. See, when parents hug their children or when spouses hug each other, this hormone is released. Ketika orang tua memeluk akan anaknya atau ketika pasangan memeluk satu dengan yang lain, ini hormon ini dilepaskan. And this is also the hormone
that is released when there is intimate acts between husband and wives. Dan ini juga keluar ketika ada suatu hubungan intim antara suami dengan istri. Now, however, when two unmarried people touch each other or hug each other, Tetapi ketika dua orang yang belum menikah bersentuhan satu dengan yang lain, this hormone is also released and it creates a bonding. nah hormon ini juga dilepaskan dan akan membuat suatu ikatan. And this bonding can lead to further acts of intimacy. Dan ini akan menuju kepada tindakan hubungan fisik yang lebih intim lagi. That's why in today's society, in Western society, and even in schools where we see young children, they do this is because they were not taught to realize that the sense of touch releases this hormone. Nah, itu sebabnya ada banyak sekali orang-orang muda, bahkan anak-anak yang melakukan hal ini tanpa menyadari bahwa sentuhan itu bisa mempengaruhi pikiran mereka. So again, we see even sense of touch can affect the way we think. Bahkan sentuhan bisa merubah cara pikir kita. Now the final sense Nah, yang terakhir is the sense of yaitu indera of hearing. pendengaran. This is very interesting. Nah, ini adalah hal yang menarik. Of all the five senses, Dari 5 indera kita, this is the only sense that does not go through the frontal lobe. ini adalah indera satu-satunya yang tidak lewat otak depan kita terlebih dahulu. Everything else you have to process through the brain, to think, and then to relieve memories, but not with the sense of hearing. Nah, kalau indera yang lain itu harus lewat otak depan, harus diproses, baru dipikirkan. Tapi kalau indera pendengaran tidak. So meaning the music can get into the part of the brain and move the body to act. Contohnya adalah musik ketika kita dengar itu tidak perlu diproses di otak depan, tetapi tiba-tiba bisa membuat tubuh itu beraksi. For example, Sebagai contoh, you see people in discotheques. Anda melihat orang-orang di dalam disco, You see in the movies and everything, lihat di film dan lain-lain, they move to the music. mereka ya terdorong untuk bergerak dengan musik. They didn't have to think about it. Mereka tidak perlu pikirkan itu. The body follows. Tubuhnya akan mengikuti. So the music can be placed inside the memory without us having a decision saying, "Oh, I don't want to keep this memory." Jadi musik bisa langsung masuk ke dalam pikiran kita tanpa persetujuan kita dulu. Many of us don't realize the danger of music. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahayanya dari musik. In 1913, Di tahun 1913, there was a musician called Igor Stravinsky. Ada seorang musisi yang bernama Igor Stravinsky. This article was written about 7 years ago. Artikel ini dituliskan sekitar 7 tahun yang lalu. By the end of this music, The Rite of Spring was played, the Paris theater was in riot. Jadi setelah konser ini dilakukan, konser judulnya The Rite of Spring, maka teater Prancis itu terjadi suatu keributan. In fact, the writer of this article Bahkan penulis daripada artikel ini is saying when you listen to this music, dikatakan ketika Anda mendengarkan musik ini, it produces animalistic passion in all of them. Ini menimbulkan suatu perasaan yang berhubungan dengan naluri kebinatangan yang keluar. And so what happens that it moves the audience to act in very riotous way. Jadi ini menimbulkan manusia itu tidak lagi seperti manusia, menjadi serupa seperti binatang. They almost burnt the theater down. Hampir membakar teater itu. So you can see that this one not only affects the thoughts, it basically moves us without even thinking. Jadi bukan saja apa yang kita dengarkan itu membuat kita melakukan sesuatu, tapi bahkan melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. So as you can see, this 5 senses, jadi seperti yang Anda lihat, 5 indera ini accesses your thoughts and influences your thoughts. masuk kepada pikiran dan mempengaruhi pikiran. I want to show you a video.
Saya mau menunjukkan kepada Anda suatu video, It is about 2 minutes long. kira-kira 2 menit panjangnya. It shows how our senses can push us to making decisions that we don't want to. Bisa membuat Anda mengambil keputusan, padahal sebenarnya Anda tidak mau. Okay? And unfortunately, it's in English, and I will explain it after the video is done. Sayangnya dalam bahasa Inggris, dan saya akan jelaskan setelah video ini selesai. Oh my God. There's nothing you can do about it because you don't even realize it's happening. It's just scary. I want to just leave that envelope there, by the way. Here's your menu. Give you a couple of minutes, all right? For calamari. Thinking triple dipped chicken. Triple dipped chicken, please. This envelope was given to you before you made your choice, right? Yeah. Are you for real? Oh my God. That's just crazy. There was other things that I wanted on this menu. That's so weird. How did you do that? I just want to know how. I've seen that. Talk to Alex, the guy from Love Island. Yesterday, I saw this on my feed. I was thinking he's a doctor, but he's eating greasy food. It's Anton. I saw that when I looked on his thing as well. Big smile afterwards, like, that was delicious. Oh, wow. Scrolled right past, didn't even like it, but that is so weird. Hello. Chicken. You can't resist. Oh wow. I didn't even notice that. That's crazy. I didn't notice that on the seats actually, I'm not gonna lie to you. I remember like the colours more so than the actual thing on it. Oh, yeah. I didn't even notice. That was on the wall as well. I can't remember it. I don't remember that. Really, it's like subconsciously. You're playing tricks of your mind. It already does influence you then, doesn't it? I think this method of marketing in the food industry is wrong. Scary. Pushing us towards things that aren't maybe best for us. The fact that I didn't notice anything, but I had it in my head, it's just scary. There's nothing you can do about it because you don't even realise it's happening. So I'll explain what you just saw. Jadi saya akan jelaskan apa yang Anda baru saja lihat. 8 teenagers. Ada 8 orang muda. They went Remaja. to a restaurant. Mereka datang ke satu restoran. Before they went in, they were given an envelope. Sebelum mereka, pada saat mereka datang, mereka diberikan suatu amplop in which they were told to open it up after they chose their food. Di mana mereka boleh buka setelah mereka pesanan mereka. All 8 of them chose chicken, triple dip chicken. Tiga-tiganya memilih triple dip chicken. And when they opened the envelope, the person who wrote them said, you chose this food. Dan pada saat dia buka, di dalam amplop dituliskan bahwa kamu pilih makanan triple dip chicken. How did that happen? Bagaimana itu terjadi? It's because everything that happened to them before they went inside the restaurant, they were bombarded with many things that reminded them of the chicken. Karena sebelum mereka 8 orang ini masuk ke dalam restoran, mereka sudah dibombardir dengan triple dip chicken ini dalam banyak hal. And they didn't even realize it. Dan mereka tidak menyadari itu. The point is your 5 senses intinya adalah kelima indera Anda can be influenced in ways you and I don't even realize. Bisa dipengaruhi oleh sesuatu yang bahkan Anda sendiri tidak sadari. So, the point I'm trying to make, poin yang saya mau tekankan adalah you have to guard the mind. Anda harus menjaga pikiran Anda. Because there are many ways Satan can affect our mind, and that is through the 5 senses. Karena ada banyak hal setan bisa mempengaruhi pikiran Anda melalui 5 indera Anda. Now, earlier on, I mentioned the things that affects the mind. Nah, tadi di awal saya sebutkan ada beberapa hal yang mempengaruhi pikiran. Number 1 is our feelings. Yang pertama adalah perasaan Anda. Number 2 is our senses. Yang kedua adalah 5 indera kita. And number 3 Dan yang ketiga is our blood.
adalah darah kita. In Genesis 9, verse 45, Di dalam Kejadian 9 it's written, Kejadian 9 ayat 4 sampai 5 ditulis, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Now, this was mentioned in Genesis 9, verse 4 and 5, Ini dituliskan di dalam Kejadian 9 ayat 4 dan 5. right after the flood, Persis setelah air bah. in which now God has permitted his people to eat meat. Dari saat inilah Tuhan mengizinkan manusia untuk makan daging. But he says, cannot eat the blood. Tapi dia katakan, jangan makan darah. Okay? And he reminds again in Leviticus, Dan di dalam Imamat 17 ayat for the 11, life of the flesh is in the blood. bahwa kehidupan itu ada di darah. Meaning, what is in our blood affects us. Artinya adalah apa yang ada di dalam darah berpengaruh kepada kita. So how does blood affect the thoughts? Bagaimana darah mempengaruhi pikiran? For the brain to be healthy, Untuk otak menjadi sehat, the blood must be pure, must be clean. maka darahnya ini harus bersih. Because the organ, the brain, Karena organ otak itu, this is where we think and this is where we feel. disinilah tempat di mana kita berpikir dan merasakan. For example, Contoh, you have a headache. Anda punya sakit kepala. Do you have good thoughts when you have a headache? Ketika Anda sakit kepala, apakah Anda akan memiliki pikiran yang baik? No. Tidak. When anytime we're sick, Ketika kita sakit, your thoughts have difficulty, you have difficulty receiving good thoughts. Anda akan memiliki kesulitan untuk berpikir pikiran yang baik. Now we live in Corona Ketika time. kita hidup di zaman ini penuh dengan virus wabah corona, You see someone coughing and sneezing. Anda melihat ada seorang batuk dan bersin. What's your thought? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Is this Corona? Apakah ini corona? See, our thoughts is inside this organ called brain. Nah, otak kita ada di dalam, No, our pikiran kita ada di dalam organ kita yang namanya otak. Now, to have better thinking, to have better thoughts, this brain must be healthy. Nah, untuk bisa memiliki pikiran yang baik, maka otak kita harus sehat. And what keeps the brain healthy? Dan apa yang membuat otak kita sehat? It's the blood. Adalah darah. So the blood must be clean Jadi, darah kita harus bersih. because our brain has once again that frontal lobe. Karena pikiran kita harus ada di dalam otak kita, ada yang namanya otak depan. This frontal lobe is where we make right and wrong decisions. Frontal lobe atau otak depan inilah di mana tempat kita mengambil keputusan benar atau salah. This is where the Holy Spirit speaks to us. Di sinilah tempat di mana Roh Kudus berbicara kepada kita. If the frontal lobe is not is damaged, we cannot hear the Holy Spirit. Kalau otak depan kita rusak, kita tidak bisa mendengar akan Roh Kudus. I'll give you an example what happened when this frontal lobe is damaged. Saya mau kasih contoh salah satu ketika otak depan ini rusak. This man, his name is Phineas Gage. Ada seorang yang bernama Phineas Gage. He lived in 1823 to 1860, Hidup di tahun 1823 sampai 1860. worked in a railway company. Dia bekerja di perusahaan kereta api. His job was to open tracks for the trains to pass. Pekerjaannya adalah untuk membuka jalan dan memasang rel kereta. He was well liked and well respected by his colleagues. Dia sangat disukai dan sangat dihormati oleh sahabat-sahabatnya. Godly man and very disciplined. Orang yang sangat bertuhan dan juga sangat disiplin. Was a loving husband and a loving father. Seorang ayah yang sangat mengasihi dan juga seorang suami yang sangat mengasihi. There was an accident that happened in 1848. Ada suatu kecelakaan yang terjadi di tahun 1848. When you open up waste, you usually use dynamite to open up, to explode, so that you can put the tracks down. Jadi untuk meletakkan rel kereta api, kadang
khususnya ketika melewati suatu tempat atau gunung, mereka harus ledakkan itu supaya bisa dipasang. Now, when you pack a dynamite, Nah, ketika merakit suatu dinamit, you need to pack it in a way so when it blows up, it doesn't blow up all over the place. jadi ketika membuat suatu dinamit, dia harus mengaturnya supaya ledakannya itu ke tempat yang sesuai sasaran, tidak kemana-mana. You can see this when you see buildings being demolished. It demolished nicely and goes down really nice. It doesn't blow up all over. Jadi contohnya adalah ketika mau merubuhkan akan suatu bangunan atau gedung tinggi, nah dinamit itu digunakan dan rubuhnya itu rapi. Now, the person who packed the dynamite didn't pack it the correct way. Nah, orang yang merakit dinamit itu tidak merakitnya dengan baik. So when it exploded, Dan ketika itu meledak, the steel rod flew and went under Phineas's left cheek. Yeah, my left. Yeah. My left cheek went behind his eye and out of his top frontal lobe. jadi ada suatu batang besi yang terbang oleh karena ledakan itu dan menusuk akan kepala daripada Phineas Gage ini dari pipi kiri sampai ke atas di belakang mata. So they rushed him to the hospital. Dia dibawa langsung ke rumah sakit. They removed his left eye, Mata kirinya itu diangkat, but they had to take out his frontal lobe. tapi otak depannya harus diambil. You have to understand, this practice was done in mental institutions, you see. Jadi ini dilakukan di rumah sakit jiwa. Usually what they do to insane patients, they remove the front part, but they can still function daily. They can breathe, they can work, but they just cannot think well. Jadi walaupun manusia masih bisa tetap hidup, ya bisa tetap makan dan melakukan hal, tapi tidak bisa berpikir dengan baik dan benar. So Phineas Gage came out after a few months. He recuperated. He came back. Jadi setelah Phineas Gage ini sudah sehat kembali, but he was a different man. Tapi pada saat dia sehat kembali, dia tidak lagi menjadi manusia yang sama seperti dulu. It was 180 degrees difference of character. Karakternya berubah 180 derajat. He was abusive to his wife, to his children. Dia sangat kasar terhadap istri dan anak-anaknya. No longer disciplined. Tidak lagi disiplin. Did not go to church anymore. Tidak pergi ke gereja lagi. Why? Mengapa? He had no motivation to do what is right. Dia tidak memiliki motivasi untuk melakukan apa yang benar. He cannot hear the Holy Spirit anymore speak. Dia tidak bisa lagi mendengarkan akan suara Roh Kudus. It had been removed. Karena sudah otak depannya sudah diangkat. So, for us to hear the Holy Spirit, this frontal lobe has to be healthy. Jadi untuk kita bisa mendengarkan Roh Kudus, maka otak depan kita harus sehat. So, what keeps it healthy? Jadi apa yang membuat otak depan kita sehat? If there is no brain damage. Kalau tidak ada kerusakan otak. I said it earlier. It's clean blood. Adalah darah yang bersih. In order to have clean blood, we have to have healthy food. Kalau kita mau darah kita bersih, kita harus makan makanan yang bersih. And when we have clean blood, we have healthy physical body, we have healthy frontal lobe. It opens the way for the Holy Spirit to speak to the mind. Jadi kalau kita memiliki darah yang bersih, kesehatan tubuh yang sehat dan otak depan yang sehat, maka kita memiliki pikiran yang sehat dan kita makan makanan yang sehat. I'll give you an example how unhealthy food affects the blood and affects the mind. Saya mau kasih contoh bagaimana makanan yang tidak sehat mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi perasaan. Because this happened to me. Karena ini terjadi pada saya. Usually parents, biasanya orang tua, we go to church, we usually bring some candy or some sweets. Kadang-kadang pada saat ke gereja bawa permen. Or maybe some chocolate or something. Atau bawa coklat atau suatu hal. And because why? We want to give it to our children later on. Karena kita mau kasih sama anak-anak kita sebentar. And then later, as they're sitting down through the sermon, we notice they're starting to move around. Pada saat khotbah mungkin dia mulai bergerak ke sana kemari. So we take out that piece of sweet or candy and we give it to them. Lalu kita ambil permen lalu kasih sama mereka.
We want them to be quiet. Kita mau mereka diam. But within after half an hour to an hour after he eats, we notice he starts getting fidgety again. Tetapi pada saat itu setelah 1 jam atau 30 menit setelah makan permen, mulai bergerak lebih And we tell them to cepat. keep quiet. Lalu kita suruh dia diam. And then in fact, when they don't, we pinch them and then they cry. Kalau dia tidak diam, akhirnya kita cubit lalu dia nangis. This is what's happening in their body. Nah, inilah yang terjadi dalam tubuhnya. So the dotted line is the normal blood sugar. Nah, kalau Anda lihat garis yang putus-putus ini adalah gula darah normal. After they eat, this blood sugar level goes up within half an hour to an hour. Jadi setelah makan permen, maka gula darahnya naik sekitar setengah jam sampai 1 jam. Now this is the peak where they should be getting very more active. They should be very active actually. Nah, pada saat puncak daripada yang merah yang Anda lihat ini, itu adalah saat mereka sangat-sangat aktif. You cannot tell them to be quiet at this time. Anda tidak bisa suruh mereka diam pada saat itu. Because the sugar has got into their system to the point they cannot control their own body. Karena tingkat gula darah mereka sudah sangat tinggi sehingga mereka tidak dapat lagi mengendalikan tubuh mereka. So no matter what you say to them, Jadi apapun yang Anda katakan sama mereka, they cannot think mereka tidak bisa pikir. because their body is telling them to move. Karena tubuh mereka penuh energi dan harus bergerak. And then later, when this spike goes down, Dan setelah itu ketika gula darahnya turun, they go down below normal blood sugar level. maka gula darahnya turun di bawah daripada gula darah normal. This is when they start getting cranky, Nah, ini adalah saat mereka mulai uring-uringan. meaning now they want sugar again. Nah, sekarang mereka mau minta gula lagi. And this is where they start crying. Nah, inilah saatnya mereka mulai menangis. But guess what we do as parents? Nah, kita yang sebagai orang tua, apa yang kita lakukan? We give them another piece of candy. Kita kasih permen lagi. And then they go through this again. Dan mulai lagi seperti itu. That's why we cannot control our children. Itu sebabnya kenapa kita tidak bisa mengendalikan anak-anak kita. Because we have put them up high on sugar, low on sugar to the point they can no longer listen to us speak. Karena kita sudah meletakkan mereka di dalam kondisi di mana gula darahnya tinggi sekali atau gula darahnya rendah sekali sehingga mereka tidak mau dengarkan apa yang kita katakan. So what we eat affects our blood. Jadi apa yang kita makan itu mempengaruhi darah kita. Clean blood leads to healthy body, healthy frontal lobe. Bahwa darah yang bersih akan menuju kepada tubuh yang sehat dan otak depan yang sehat. And when we have a healthy frontal lobe, it is easier to hear the Holy Spirit speak. Dan ketika otak depan kita sehat, maka itu akan membuka jalan dan lebih mudah buat kita untuk mendengarkan Roh Kudus. So actually the health message Jadi sebenarnya firman Tuhan, pesan mengenai kesehatan, pekabaran kesehatan, is about renewing the mind. itu adalah untuk merubah atau membuat pikiran yang baru. It's not about just being healthy. Bukan hanya menjadi sehat, It's about transforming the mind. adalah untuk merubah akan pikiran. That's why in Romans 12 verse 1, this is not verse 2, it says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. You know, health message, the bonus is you're healthy, but the purpose behind it is renewing the mind. Jadi pekabaran kesehatan itu adalah tujuannya sebenarnya adalah untuk memperbaharui pikiran kita. Dan bonusnya adalah kesehatan. So New Start Jadi New Start is actually God's way to help us guard the avenue to the mind. Adalah cara Tuhan untuk membantu kita merubah dan memperbaharui pikiran kita. For example, nutrition. Contohnya nutrisi. It helps the blood to keep the blood clean. Membantu darah kita bersih. Exercise Olahraga helps endorphins, which is the hormone that relieves pain and relieves stress. Nah, ini adalah hormon dengan kita berolahraga akan mengeluarkan hormon endorfin yang meredakan stres. Many of us are stressed, but we don't exercise. Ada banyak dari antara kita yang stres, tapi kita tidak olahraga.
And so when you exercise, your stress is relieved. Jadi ketika kita olahraga, maka stres kita akan dilepaskan. Drink water to clean the blood from impurities. Dan minum banyak air supaya darah kita dibersihkan dari kotoran. Sunshine under the sun for a few minutes, like 15 to 20, helps release happy hormones. Berjemur di bawah sinar matahari 15-20 menit akan mengeluarkan hormon bahagia. Now temperance, this is how we also guard the mind. Nah, pengendalian diri inilah suatu hal juga yang bisa melindungi pikiran kita. Because you saw from that video I showed you, there are many things that is attacking our mind, but when we avoid all things that are bad, we guard the mind. Jadi ketika kita menghindari akan hal-hal yang buruk, kita sedang menjaga akan pikiran kita. Air, oxygen keeps the mind clear. Udara, oksigen akan membuat pikiran kita jernih. Sorry, the R means rest. You need enough time to rest so that the body can clean itself up. Jadi R itu maksudnya rest atau istirahat akan membersihkan tubuh kita. And trust in God is the only way to guard the mind from dwelling negative thoughts and feelings. Dan percaya kepada Tuhan itu satu-satunya cara untuk menjaga pikiran kita dari pikiran dan perasaan yang negatif. New Start is not only about living a healthy lifestyle on earth. New Start ini bukan hanya untuk gaya hidup yang sehat di bumi. It is about preparing the lifestyle in heaven. Tetapi ini adalah suatu latihan untuk gaya hidup di sorga. And New Start is God's way to guard all channels, your five senses and blood, to keep your mind on Him and on the Word. Jadi New Start juga ini adalah cara Tuhan untuk menjaga kelima jalan masuk atau 5 indera kita dan darah kita untuk menjaga akan pikiran kita, perasaan dan pikiran. And New Start is God's way to help form a heavenly character. Dan ini adalah cara Tuhan juga untuk membuat suatu karakter yang baru. In 1 Corinthians 15:52, di dalam 1 Korintus 15 ayat 52, this is the verse that talks about when God comes back, what happens to those who are dead and how we shall be changed. Nah, ini adalah saat ketika Yesus datang dan apa yang terjadi pada kita. See, when Jesus comes back the second time, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, what changes is only this physical body becomes immortal. That's it. Adalah yang berubah dari kita hanyalah tubuh fisik kita dari yang bisa mati menjadi yang tidak bisa mati. But not the character. Tapi tidak dengan karakter. The character has to be formed on earth. Karakter itu harus dibuat di dunia. You see, in heaven, di sorga, in Revelation 22 verse 2, di dalam Wahyu 22 ayat 2, there is a tree of life, ada suatu pohon kehidupan, which basically every month has 12 types of fruits. Yang mana tiap bulan itu berbuah dan ada 12 tipe buah. So there'll be 144 fruits within 1 year, types of fruits. Jadi dalam 1 tahun 12 times 12, 144. So every month there's 12 fruits in one tree. Oh, jadi 1 bulan itu bisa berbuah 12 kali. 1 bulan there will be 12 types of fruit in jadi 1 1 month. bulan 12 buah, maka 12 kali 12 144. Now, this is our food. Nah, ini adalah buah kita. We cannot access instant noodles in heaven. Tidak ada mie instan di sorga. We cannot access fast food. Tidak ada makanan cepat saji di There sorga. is no TV. Tidak ada televisi. If we are not prepared for that lifestyle in heaven, kalau kita tidak bersiap untuk gaya hidup seperti itu di sorga, heaven will be hell for us. Maka surga akan seperti neraka buat kita. So the biggest lie is, jadi kebohongan terbesar adalah is that the health message is about only eating healthy. Bahwa pekabaran kesehatan itu hanya sekedar supaya makan sehat. No, it's not. Oh, bukan itu. That's the bonus. Itu bonus. The health message is about changing our character to fit the character of heaven. To form a new character.
that will be fitted for heaven. Jadi pekabaran kesehatan adalah untuk membentuk karakter kita, membentuk karakter baru sehingga cocok untuk masuk surga. So I pray what I have shared Jadi saya doakan apa yang saya bagikan has been a blessing to us all. bisa menjadi berkat buat Anda semua. God continue to bless us all. Tuhan terus memberkati kita. Baik, terima kasih atas seminar yang telah dibawakan oleh Ibu Iren Tarigan mengenai The Biggest Lie. Baik, pada saat ini kita akan memasuki sesi kedua, yaitu memasuki seminar yang berjudul Maaf Jose. Ada tanya jawab lebih dulu. Tanya jawab lebih dulu. Oh iya, sorry pendeta. Baik, mungkin untuk saudara-saudara diberi kesempatan untuk mungkin jikalau ada pertanyaan dari seminar yang telah dibawakan tadi oleh Ibu Iren. Mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara? I know this person. I know this person. Selamat sore, Ibu Iren. Terima kasih atas pelajarannya. Sekarang tadi disinggung-singgung mengenai makanan. Ya. Ada coklat tadi yang manis-manis. Tapi sekarang halo? Ya. Sekarang pertanyaannya. Seorang ibu juga harusnya bisa mengatakan tidak ya kepada anaknya, karena coklat itu bukan hal yang baik ya. Tapi kadang-kadang dia bilang kalau nggak dikasih dia nangis terus. How come kita bagaimana caranya harus untuk untuk mencegah sesuatu yang tidak baik yang harus diberitahukan dengan tegas dari mulai anak-anak kecil. Pertanyaan pertama, Mungkin pertanyaan pertama adalah berapa umur daripada anak itu ya? Ya, umurnya sekitar 4 tahun, ada yang 3 tahun, di kelas anak-anak sekolah sahabat lah. Jadi range-nya ya sampai ada yang 7 tahun, ada yang sudah 10 tahun pun. Hal seperti itu untuk membilang tidak itu kok tidak mau tegas dari seorang ibu atau orang tua. That was a very good question. Pertanyaan yang bagus. In the Council of Ellen White, Di dalam nasihat Ellen White, children before 0 to 3 years, between 0 to 3 years old, anak-anak di umur 0 sampai 4 tahun, 3 tahun. This is where you've shaped their characters. Ini adalah waktu di mana Anda membentuk karakter mereka. And then between 3 to 5, Dari 3 sampai 5, is when you have time to make corrections to your character. Ini adalah kita memperbaiki karakternya. So since this child is only 3 and 4, you still have time. Jadi anak-anak masih umur 3-4 tahun masih ada waktu. Now, this is going to sound mean. Ini adalah akan kedengaran agak kejam. I take care of a Down syndrome child here. He's not my own, but he's my friend's child. Kami mengurus akan seorang anak Down syndrome, bukan anak saya, tapi anak sahabat saya. Honestly, we let him cry. Sebenarnya kami membiarkan dia menangis. Because we have to show him that we are the parents, they are not the parents. Karena kita harus menunjukkan bahwa yang jadi orang tua itu kita, bukan mereka. And in fact, my own mother, bahkan ibu saya sendiri, when we cry, ketika kami menangis,
He puts us in the room and let us cry, no matter how much crying we do. Dia meletakkan kami di suatu tempat atau suatu kamar dan biarkan menangis, mau nangis berapa lama pun dia tidak terlalu peduli. Like I said, it sounds cruel. Seperti yang saya katakan, mungkin kedengarannya kejam. But since you are forming his character or her character, tetapi karena Anda sedang membentuk karakternya, we have to show them we are the one who is in the position of authority, not them. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa yang menjadi otoritas itu adalah kita, bukan mereka. Now, however, we can also just not give them something. We have to substitute what we've been giving something bad towards them. Tapi kita harus menggantikan hal yang buruk yang tadinya kita kasih dengan hal yang lain. This is where we have to learn how to make healthy snacks. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk membuat makanan-makanan yang sehat. Because it's not fair to them that since we've been giving them bad snacks, now we take away, but we don't replace something. Sebab tidak adil juga ketika kita biasanya memberikan snack yang tidak sehat, terus kita hindari, tapi kita tidak memberikan gantinya. So we're being responsible that way. Jadi kita tidak bertanggung jawab. So now we have to find ways to tell them, okay, if I will not give you this, but this is the options. If you don't choose this, then you don't get anything. Jadi kita harus memberikan mereka pilihan. Jadi saya tidak akan berikan kamu ini, tapi pilihannya adalah kamu mau makan yang ini nggak, misalkan yang sehat. Okay. Atau kalau nggak mau ya sudah tidak usah makan. So we can't show them that they get their way. Kita tidak bisa menunjukkan kepada mereka bahwa mereka bisa semau-maunya. But we have to give them a way that is better. Tapi kita bisa memberikan kepada mereka jalan yang lebih baik. Okay. I hope that helps. I know it's not an easy time during this generation. Saya tahu bahwa ini adalah sangat sulit, apalagi di zaman yang seperti sekarang. Any other question? Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada lagi pertanyaan. Sudah habis ya? Udah. Silakan Bu, silakan. Ya, sekarang kadang-kadang begini juga. Kadang-kadang orang tua kalau memarahi anak-anak, memberikan dengan kata-kata yang kurang bagus. Sehingga anak itu mengulangi kata-kata itu. Ya. Misalnya nih, kalau kita contohnya aja karena kita ini orang-orang gereja. Kalau kita suruh dia duduk diam, akhirnya anak itu bilang, anak itu bisa kok jalan-jalan, kok saya nggak boleh. Nah, itu suka kadang-kadang kita terus marah anak kita dengan kata-kata yang kurang bijak, sampai akhirnya anak-anak itu menjadi marah sendiri. Orang tuanya seperti ini sih, bilangnya nggak dengan, ya mungkin dia nggak bisa mengeluarkan ya, tapi dia pikir lama-lama dia ingat kata-kata yang dimarahi oleh orang tua, dia ingat, jadi dia akhirnya menjadi dendam kepada orang tuanya. Jadi penyampaiannya juga harus yang bagaimana bijaknya dalam memberitahukan kepada anak-anak. Anak-anak kecil itu kan harus diberitahukan berulang-ulang kali. Karena kan di dalam tadi kan pikiran itu akan dari anak-anak itu kita yang akan bentuk pikiran anak-anak itu kalau kita memperlakukan atau memberitahukan dengan kata-kata yang kurang bagus, kurang alkitabiah lah istilahnya.
I agree with you, Bu. Saya setuju dengan Anda, Bu. That how we deliver our children to our children today is very, very important. Bagaimana kita mengajarkan atau kita berkata-kata kepada anak-anak kita itu sangat penting. The reason many times I know for myself that when I teach my the Down syndrome child is because I'm highly under stress. Biasanya ketika saya mengajar kepada ya anak yang kami asuh itu biasanya saat-saat ketika berada di bawah stres. Okay. And then I have to catch myself when I'm doing that. Dan saya harus temukan saya melakukan itu. And I've honestly, because I do have a Western background, I do apologize to him. Maka ketika itu terjadi, saya minta maaf sama mereka. It's not wrong to say I'm sorry to your child. Tidak salah untuk katakan saya minta maaf kepada anak Anda. They are actually more willing to forgive than as adults. Mereka jauh lebih mau untuk memaafkan dibandingkan kita sebagai orang tua. And they are not as simpan as adults do. Mereka tidaklah mereka tidak pendendam seperti kita. Yeah. And so when we have wrongly led them, meaning the way we speak. Jadi ketika kita berlaku salah, ketika kita berkata-kata yang tidak tepat. So we have to take them aside and say, I'm so sorry for the way I spoke. Maka kita harus minta maaf kepada mereka dan mengatakan saya minta maaf atas apa yang saya sudah ucapkan. And the way we apologize for the way. Cara kita berkata-kata itu mungkin salah dan harus minta maaf. And we do need to emphasize on the principle behind why we tell them to do that. Dan kita harus menekankan prinsipnya kenapa kita mengatakan demikian. It's not easy. Tidak mudah. And yes, even Down syndrome, you have to say it not only 10 times, but 1,000 times. Dengan anak Down syndrome harus lebih banyak lagi bicaranya. Okay, but thank you, Ibu, for your input. Tapi terima kasih, Ibu, untuk input Anda. Any other questions? Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, ada. Halo. Halo, selamat sahabat. Selamat sahabat. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ayu Monika dari Jemaat Cakung. Maaf baru bergabung, jadi saya baru mendengarkan topik seminar ini dari pertengahan. Tadi kan sempat dikatakan oleh Kak Iren, tabiat itu dibentuk kita ke surga itu membawa tabiat kita sendiri. Nah, saya ini kebetulan saya mau kesaksian sedikit. Jadi saya baru mengenal kebenaran itu, saya baru menjadi orang Advent itu di bulan Agustus tahun kemarin 2019. Dan saya sekarang hidup dengan keluarga Advent. Dan saya pun baru tahu baru tahu bagaimana ya karena orang tua saya, ibu saya sudah meninggal, jadi saya diadopsi. Jadi maksudnya tuh karena ibu saya sudah meninggal, jadi saya sekarang sudah diadopsi dengan keluarga Advent. Dan di sini tuh saya 3 bulan setelah saya menerima Yesus, saya baru benar-benar tahu bagaimana cara hidup sehat, mempunyai hidup benar, baik dari makanan, dari perlakuan, dan pikiran. Jadi saya mau bertanya, yang menjadi pertanyaan saya itu, tabiat yang mana yang akan kita bawa ke surga nanti? Apakah tabiat saya yang lama dari sebelum saya mengenal Kristus, atau tabiat saya yang terbaru ini yang setelah saya sudah menerima dan mengetahui kebenaran? Terima kasih. A very good question. Pertanyaan yang bagus. Okay. John, the beloved disciple, Yohanes yang kekasih, he formed a new character. Dia membentuk karakter yang baru. Let me put it in a better way. In Christ, God formed a new character in him. Di dalam Yesus, Tuhan membentuk karakter yang baru di dalam Yohanes yang kekasih. The Bible calls the old character the old man. Alkitab menyebut karakter yang lama itu sebagai
dengan nama manusia lama. Okay. When Jesus comes, Ketika Yesus datang, the character that he wants us to have is that new man. maka karakter yang dia inginkan untuk kita bentuk adalah manusia baru. This old man character will be erased. Maka manusia yang lama ini akan dihapus. So what is that character that he will see? But remember, this is done in him and through him. Tetapi ingat, ini dilakukan di dalam Yesus dan melalui Yesus. And so this old man will not be revived back again. Supaya manusia lama ini tidak bangkit dan hidup lagi. So this old man will be wiped out. This earthly character is erased. Supaya karakter yang lama ini atau manusia lama ini bisa dihapuskan. But while on earth, tapi selagi kita masih ada di dunia, this old character, this old man, karakter lama kita atau manusia lama ini can rise up anytime. Bisa bangkit kembali kapan saja. How? Bagaimana caranya? Through temptations. Melalui penggodaan, pencobaan. That's why this new character has to be every day formed more and more firmly in Christ. Oleh sebab itu, karakter baru ini atau manusia baru ini harus terus-menerus dikuatkan di dalam Kristus. Now, if you're going to ask me how, it's the whole other topic called righteousness by faith. Nah, kalau Anda mau tanya bagaimana dan apa, nah itu topik yang lain lagi. And in which my colleague here teaches. Itu adalah kebenaran oleh iman yang teman saya ini mengajar. So this will tell you about how this new character is formed. Nah, inilah caranya bagaimana kita membentuk karakter yang baru dan memperkuatnya. But remember this, as you're forming new character, you struggle every day. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa pada saat Anda membentuk karakter Anda in Christ and through Christ, di dalam Yesus dan melalui Yesus setiap hari, you will always find struggles in which Satan wants the old man to revive. Maka Anda akan selalu menemukan pergumulan karena setan terus-menerus mencoba untuk membangkitkan manusia yang lama itu. And again, the process of how and this will happen, it's in the class called righteousness by faith. Dan proses bagaimana caranya kita menuju ke sana itu ada di dalam kelas kebenaran oleh iman. But that was a very good question. I forgot your name. It says Jeanette Karinda here. Yeah. Yes. Okay. Namanya, tapi ya terima kasih, itu pertanyaan yang sangat bagus. I hope that baik, terima kasih Kak. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Anda. Ya. Baik, jadi saya mengerti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Iren. Jadi saya masih ada kesempatan untuk membawa tabiat saya yang baru kepada Kristus nanti di surga ketika Dia menjemput kita yang kedua kali. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Masih ada kesempatan setiap hari. I think someone is wanting, but I think her audio is muted. Ya, Ibu Lili nggak kedengaran. Kita nggak dengar Ibu Lili. Oh, tapi suaranya mati. Oh, bisa kedengaran? Nah, sudah bisa. Bagaimana menyeimbangkan otak depan sama otak belakang? Sesuai dengan firman Tuhan. Are we talking this back here? The amygdala. I see. Okay. When you say how to balance it, are you? I'm not quite sure what it's asking. Jadi mungkin pertanyaannya tidak terlalu bisa dimengerti maksudnya apa. Maksudnya mungkin kenapa harus menyeimbangkan otak depan dengan otak belakang? Yeah, that's I guess. Mungkin yang Ibu maksud mungkin otak kiri dengan otak kanan kali, Bu. Suaranya mati, Bu. Suaranya mati, Bu. Can't hear. Halo, tidak bisa dengar.
Halo? Nah, sekarang bisa. Bisa Oke. ya? Bisa. Kalau otak depan kan Roh Kudus berbicara lebih kuat. Kalau otak belakang itu kan perasaan kita kan lebih kuat. Dua-duanya kan Tuhan ciptakan. Otak belakang sama otak depan. Yang pasti bahwa dua-duanya itu kan diciptakan Tuhan untuk sesuatu yang baik. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita menyelaraskan pikiran kita dengan otak depan sama otak belakang supaya kita tetap tahu bahwa otak depan dan otak belakang itu bisa membentuk karakter kita yang lebih baik. Kira-kira lah gitu. Very good question. Pertanyaan yang bagus. Just in case people don't understand what she's trying to say. Mungkin ada orang-orang yang lain yang agak bingung akan apa yang dia ingin katakan. Okay. The frontal lobe is in English is called the higher passion. Jadi otak depan di dalam bahasa Inggris bisa dikatakan bahwa ini adalah I don't know how to say it in English. Higher passion itu adalah suatu keinginan yang lebih mulia lah mungkin bisa dikatakan. Yes, that's a better. I think that's. And then the amygdala is called the lower passion. Dan di otak belakang atau amigdala itu adalah keinginan yang tidak mulia, maksudnya this is you do this without thinking at all. Jadi ini hawa nafsu lah, bisa dibilang hawa nafsu, jadi melakukan ini tanpa berpikir. Okay. Animals operate on lower passions. Jadi binatang itu beroperasi dengan otak belakang atau amigdala, yaitu dengan hawa nafsu. Meaning they mate when it's time to mate, they eat when it's time to eat. Jadi, they don't have to think about it. Jadi mereka tidak perlu berpikir, kalau mau kawin ya kawin, kalau mau makan ya makan. Okay. Humans, we operate on the lower passion, the frontal lobe. Manusia berpikir dengan otak depan atau dengan pikiran yang lebih mulia. Okay. The problem with lower passion, masalah dengan hawa nafsu ini today, hari ini, is that it is trying to operate above the higher passion. Dia mau mencoba untuk bekerja di atas daripada otak depan kita. For example, eat whenever you want to eat. Contohnya adalah makanlah kapan saja mau makan. Okay. When actually you have to eat according to the time you eat. Tetapi seharusnya kita makan di waktu-waktu makan. So the way to answer your question is that you can't balance them. What you must do is actually make sure the higher passion is not controlled by the lower passion. Jadi sebenarnya yang lebih tepat adalah kita tidak menyeimbangkan antara otak depan dengan otak belakang, tapi justru otak depan haruslah menguasai otak belakang. Yes, meaning you cannot allow the lower passion to force you to do acts that is not at the right time to do. Jadi seharusnya kita tidak memperbolehkan otak belakang kita atau hawa nafsu kita itu naik dan membuat kita untuk melakukan tindakan tanpa dikendalikan oleh otak depan kita. In fact, Spirit of Prophecy, Ellen White writes saying, your lower passion has to be under the control of the higher passion. Itu sebabnya kutipan Ellen White mengatakan bahwa otak depan kita atau pikiran yang lebih mulia itu harus mengendalikan akan hawa nafsu kita. That's why the video we watched, itu sebabnya video yang tadi kita nonton, it is trying to operate on that level. Mencoba membuat kita beroperasi dengan menggunakan otak belakang. Meaning it's sending all those messages in it so that this makes the decision for you and not the higher passion. Sehingga ketika banyak sekali informasi yang dimasukkan, maka keputusan kita diambil berdasarkan otak belakang kita dan tidak mau dikendalikan oleh otak depan. But very good question, but I didn't think it of that way. Pertanyaan yang bagus, saya tidak terpikir ke arah sana. Yeah. Lagi. Ya. Bu Iren, saya mau masih tanya lagi ya. Apakah perasaan itu adalah perasaan kita? Kesedihan, merasa bersalah, merasa berduka, merasa hal-hal yang kesusahan itu berhubungan dengan otak belakang? Okay. Okay, very good question. Pertanyaan yang bagus.
our feelings can be manipulated. Perasaan kita itu bisa menipu. Meaning this way. Conditions can happen in a way to incite feelings of sadness. Di mana ketika suatu keadaan bisa membuat kita merasa sedih. For example, someone we love passed away. Contohnya orang yang kita kasihi meninggal. The conditions push us to feel sad, push us to feel grief. Keadaan akan mendorong kita untuk merasa sedih, berduka cita. The frontal lobe is under the control of the spirit, Nah, kalau otak depan kita sedang mengendalikan dan dikendalikan oleh Roh Kudus, that grief will lead us to Christ. maka kesedihan kita itu akan menuntun kita kepada Kristus. Now, if the lower passion is at work, Tetapi ketika hawa nafsu itu yang mengendalikan, meaning we will continue to look to the situation over and over and the grief, so we are actually in the state of sadness because we allow the feelings to overwhelm us. Maka kita akan terus-menerus berada di dalam kesedihan dan duka cita dan membuat perasaan itu akan menimpa kita menjadi lebih besar. And Satan works and comes in and reminds you of all the negative things, the negative situation. Dan setan akan datang dan membuat kita berpikir lagi akan hal-hal yang negatif dan keadaan yang negatif. So to answer the question whether it comes from us or not, Jadi kalau pertanyaannya apakah datang dari kita atau tidak, I would say the conditions were formed to make us feel so. maka bisa jadi oleh karena keadaan membuat kita merasa seperti itu. Okay. So there are things that happens outside our awareness that would lead us to feel worse. Jadi bisa juga ditentukan oleh keadaan yang membuat kita merasa jadi lebih buruk. So that's why the frontal lobe is important to be under the control of God. Jadi penting sekali buat otak depan kita dikendalikan oleh Roh Kudus. We'll show you the example of Jesus. Contohnya Yesus in the Garden of Gethsemane. Di dalam Taman Getsemani. He knew what was going to happen. Dia tahu apa yang akan terjadi. The conditions around him put him in a position where he felt the sorrow. Kondisi membuat dia merasakan kesedihan itu. And Satan did everything he could to stop Jesus from going through this process. Dan setan mendorong Yesus dan melakukan apapun yang dia bisa lakukan untuk supaya Yesus tidak meneruskan rencananya atau rencana Tuhan. And that's why 3 times he had to pray and saying, I submit, let your will be done. Sehingga sampai 3 kali dan cukup lama Yesus berdoa dan mengatakan kehendak Tuhan yang jadi. His amygdala, his lower passion was telling him not to go through it. Amigdala atau otak belakang dia terus-menerus mengatakan jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. But because his frontal lobe was under the power of the Spirit, he kept saying, let your will, let your will. He had to repeat it over and over again to the point he can say, I will submit to you. Tetapi otak depan yang dikendalikan oleh Roh Kudus terus-menerus mengatakan bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, sampai pada akhirnya dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. So all of us have to go through a same process as he did, in a sense, when the lower passion wants to take over, the feelings want to take over, and the higher passions is holding on to the promises of God. Jadi seringkali kita juga berada di dalam kondisi seperti itu, di mana hawa nafsu kita atau keinginan otak belakang kita akan menginginkan sesuatu yang menghindari hal-hal yang sesuai dengan Alkitab, tapi otak depan kita harus mengendalikan dan menempatkan diri kita untuk tetap menurut kepada perintah Tuhan. That's why the frontal lobe is important to be controlled by God. Itu sebabnya penting buat otak depan kita dikendalikan oleh Roh Kudus. I hope that answer your question, Bu. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Ibu. Sorry, Bu, but terima kasih, Bu. Akhir dong, terakhir. Terima kasih. Satu lagi boleh nggak? Ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Psikolog itu selalu mengatakan bahwa otak belakang itu perlu menolong otak depan. Bagaimana kita bisa menjawab mereka untuk
untuk pernyataan ini. Contohnya ya, kalau kamu stres, dengerin musik, atau pergi ke pantai, lihat ombak atau lihat pasir putih, atau menikmati lagu-lagu yang menyenangkan hati kamu. Nah, banyak hal dari psikolog itu yang saya tahu selalu memberikan saran untuk otak belakang itu, karena otak depan itu menurut mereka terlalu tegang, terlalu banyak berpikir, dan terlalu serius. Kira-kira kayak gitu deh. Ini terakhir udah. That's a very interesting question. Pertanyaan yang sangat menarik. The problem with psychology, masalah dengan psikologi, they have truth mixed with error. Mereka memiliki kebenaran yang bercampur dengan ketidakbenaran. The truth is that's true that our frontal lobe has put us into a tense mode. Memang betul bahwa otak depan kita sering sekali membuat kita berpikir terlalu berat dan berada di dalam ketegangan. But the reason why that's way is because it's not surrendered to God. Tapi itu kenapa demikian? Karena kita tidak serahkan kepada Tuhan. We try to take control of the seat here. Kita selalu berusaha untuk mengendalikan siapa yang memimpin. So that's why psychologists say go back to the lower lobe, the amygdala. Itu sebabnya psikologi menyuruh kita untuk pindah ke otak belakang. Psychology does not, actually this is the truth. Because I have a psychologist friend, they do not see God as a solution. Psikologi mereka tidak melihat Tuhan sebagai solusi. So that's why they say go to the beach and all that. In some ways, it's still good doing that. Itu sebabnya mereka menyuruh ke pantai dan lain sebagainya. Dalam beberapa hal itu bagus dilakukan. But the problem is, it's always separated from, you go to the beach to relax yourself, but you don't go to the beach to be with God. Tetapi mereka tidak menyatakan pergi ke pantai untuk bersama dengan Allah, tapi mereka suruh kita ke pantai untuk relax. If you see Jesus, kalau Anda lihat Yesus, he's always in many stressful situations. Kalau Anda lihat Yesus, dia selalu berada di dalam situasi yang menegangkan dan stres. But guess what his solution was? Tapi lihat apa yang menjadi solusinya. He did go to places that were not many people, to the mountains, to pray and all that. Dia pergi ke tempat di mana dia bisa menyendiri. Yeah. Yes, it is to relax himself. Ya, itu untuk membuat dia relax ke gunung. But he went there to meet God. Tapi dia pergi ke sana untuk bertemu dengan Tuhan. It's not wrong to go to the beach. Tidak salah untuk pergi ke pantai. It's not wrong to listen to relaxing music. Tidak salah untuk mendengarkan musik yang melepas ketegangan. But usually when you do that, you're so focused on trying to relax yourself, you did not see God. Tapi Anda fokus terlalu besar untuk merilekskan diri, tapi Anda tidak lihat Tuhan. You need to go while you're listening to the music to speak to God. While you're going to the beach to speak to God. Anda mendengarkan musik membuat Anda rileks, tapi Anda harus bicara dengan Tuhan. Anda ke pantai untuk rileks, Anda harus bicara dengan Tuhan. So psychologists do have some valid arguments towards what they're saying. Psikologi dia berkata-kata ada juga yang betul. But they separate the power of God from this to the solution. Tapi mereka memisahkan akan kuasa Tuhan dengan solusi. Thank you for that question. Terima kasih atas pertanyaannya.